Kaleidoskop pencapaian prestasi SMP SMA Islam NFBS Serang. Alhamdulillah, dengan kurikulum terpadu di bawah bidang pendidikan, SMP dan SMA Islam NFBS Serang meraih beberapa prestasi dalam hal tahfiz Quran, sains, dan pencapaian PTN maupun integritas sekolah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayah Bunda yang atas doa dan dukungan moral maupun material kepada Ananda, sehingga tercapailah prestasi-prestasi ini. Kaleidoskop prestasi SMP Islam NFBS Serang dalam kategori tahfiz Khotimin 30 juz. SMP NFBS Serang dengan tim tahfiz pesantren dalam program hafalan kategori Khotimin, yaitu setoran hafalan dengan murojaah 2-5 halaman per hari setiap ba'da subuh dan maghrib, dan target hafalan 1,5 juz per bulan. Alhamdulillah, pencapaian selama 3 tahun ketiga Ananda ini berhasil menuntaskan setoran hafalan 30 juz. Selain hal itu, dalam kategori sains nasional, alhamdulillah, SMP Islam NFBS Serang berhasil meraih beberapa medali dalam ajang Olimpiade Pahlawan Sains Indonesia yang diraih untuk beberapa mata pelajaran, yaitu juara 1 Bahasa Inggris, juara 1 Ilmu Pengetahuan Sosial, dan juga juara 2 Matematika secara nasional. Kaleidoskop prestasi untuk bidang SMA, kategori tahfiz. Alhamdulillah, SMA Islam NFBS Serang sampai dengan November 2020 mencatat 88 orang santri yang telah menuntaskan setoran 30 juz. Dengan detail, 34 orang tolib dan 26 orang tolibah yang mengikuti program International Education Program baik di Turki maupun Yordan selama 3 dan 6 bulan. Dan 10 orang tolib dan 18 orang tolibah yang mengikuti program reguler Khotimin pesantren dengan target hafalan atau murojaah 1,5 juz per bulan. Alhamdulillah, di kedua program ini, pesantren memberikan sertifikasi sanad kepada santri-santri yang berhasil menuntaskan setoran 30 juz. Selanjutnya, dalam kategori sains, alhamdulillah, SMA Islam NFBS Serang berhasil meraih medali emas, perak, dan perunggu di berbagai mata pelajaran dalam ajang Olimpiade Sains Indonesia. Selanjutnya, dalam bidang integritas, SMA Islam NFBS Serang meraih peringkat 240 terbaik nilai dan integritas dalam hal ujian tertulis berbasis komputer senasional dan menjadi satu-satunya sekolah di Kabupaten Serang yang masuk daftar top 1000 sekolah dengan rata ujian tertulis berbasis komputer tertinggi yang dikeluarkan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Selanjutnya, capaian SMA Islam NFBS Serang dalam hal penerimaan masuk ke Perguruan Tinggi Negeri 2020. Alhamdulillah, capaian masuk santri ke PTN tahun 2020 sebanyak 71%, dengan 3 persentase perguruan tinggi negeri terbesar adalah Universitas Brawijaya Malang, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Negeri 11 Maret Solo, dan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Yuk Ayah Bunda bergabung bersama kami di SMP SMA Islam Nurul Fikri Boarding School tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran melalui tautan psb.nfbs.or.id dan pelaksanaan seleksi akan diselenggarakan secara daring pada tanggal 28 Februari 2021. Dapatkan promo potongan pendaftaran sebesar Rp150.000 dengan menggunakan kode voucher seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rizki kepada kita semuanya sampai dengan sore hari ini. Salat dan salam marilah juga kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ayah dan bunda sekalian, para hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan selamat datang di acara sharing class bersama Dr. Aisyah Dahlan CHT, pakar neuroparenting, yang acara ini disponsori oleh Komite Sekolah Pesantren Ibnu Salam Nurul Fikri Serang. Para hadirin sekalian, acara ini akan kita awali dengan pembacaan tilawah Al-Quran yang dilanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Yayasan Pesantren Ibnu Salam Nurul Fikri, dilanjutkan dengan penyampaian informasi-informasi, dan kemudian kita beranjak ke acara inti, yaitu materi inti yang akan disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan CHT, yang akan dimoderatori oleh Ustazah Nani Restuwardani SE,
Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMP Islam Nurul Fikri Boarding School Serang. Hadirin yang kami hormati, kita awali acara ini dengan pembacaan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Teddy Adriana. Kepada Ustadz Teddy Adriana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Afabihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Fa'amma in kana minal muqarrabin farawhu wa rayhanu wa jannatu na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Teddy yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, kita akan dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Yayasan Pesantren Ibnu Salam Nurul Fikri, Kiai Haji Ahmad Munaji Istamar. Kepada Kiai Haji Ahmad Munaji Istamar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda saya hormati, Komite Ustadz Hendratno yang saya hormati, Asatidz Nurul Fikri sekalian berbahagia, serta ortu yang hadir pada orang tua santri yang hadir pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ayah bunda sekalian berbahagia, alhamdulillah, dan juga Ibu Aisyah yang semoga sudah hadir bersama kita saat ini. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa sama-sama bertatap muka, bersilaturahim,
Dengan kondisi seperti ini, masa pandemi, alhamdulillah kita masih bisa mengakali, mensiasati bagaimana agar silaturahim kita, komunikasi kita, kerjasama kita dalam rangka menyiapkan generasi terbaik ke depan, yaitu mimpi lembaga melahirkan generasi orang-orang yang siap menjadi pemimpin bagi orang bertakwa. Ini bisa kita jalin terus insya Allah. Apapun kondisinya, kita akan terus berkomunikasi dan ayah bunda, karena adalah amanah yang di pundak kita semuanya insya Allah untuk menyiapkan generasi terbaik masa depan insya Allah. Salat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membimbing kita semuanya, memberikan kita keteladanan, memberikan kita contoh pengabdian, juga penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb yang wajib kita sembah, mutlak kita taat kepadanya, dan itu teraplikasikan dalam kehidupan Rasulullah SAW sebagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Semoga dan kita bersalawat kepadanya dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita bisa mendapatkan syafaat kelak di yaumin la yanfa'u fihi malu wala banun insyaallah. Ketiga kalinya jazakumullah khairan, terutama kepada Ibu Aisyah yang sudah memberikan kesempatan kepada kita terus berkonsultasi dan memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Insya Allah jalinan kita dengan beliau sudah lama banget ya, udah sekian tahun selalu kita berkonsultasi dan komunikasi dengan beliau. Semoga ilmu nanti yang beliau sampaikan kepada kita semuanya bisa kita serap, bisa kita aplikasikan bagaimana kita memimpikan ataupun membimbing anak-anak kita agar menjadi anak yang baik, soleh, jadi pemimpin bagi orang bertakwa insya Allah. Dan juga kepada Asatid Nurul Fikri yang sudah mengemas acara ini bersama dengan komite Ustadz Hendratno yang terus bersama kita semuanya. Insya Allah ini adalah usaha yang terus berkelanjutan dan semoga akan menjadi amal ibadah kita, wakaf kita kepada lembaga ini. Lembaga wakaf termasuk isi, kemudian kontribusi kita semuanya, saya berharap akan menjadi wakaf kita semua insya Allah. Ayah bunda sekalian berbahagia, saya tidak banyak menyampaikan. Semoga nanti Ibu Ustadzah Aisyah, Bu Dokter, ya, akan berbagi keilmuan bagi kita semuanya, terutama berkaitan berkomunikasi, sebagaimana tema hari ini adalah pola komunikasi dengan anak di pesantren. Cuman saya mengingatkan bahwasanya anak adalah amanah pundak kita semuanya, amanah buat orang tua, di pundak orang tua. Yang akan memberi warna utama adalah orang tua, sebagaimana hadis Rasul, fa'abawahu yuhawwidani ayunassirani ayunajjisani, ya. Apa orang tua yang akan memberikan warna, apakah dia jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi sekalipun, itu semua ada di pundak tangan orang tua. Maka ini amanah yang besar banget yang harus menjadi tanggung jawab yang harus kita rasakan bagaimana mendidik anak-anak kita. Yang kedua, anak adalah juga visi misi hidup orang tua, ya. Kita akan menitipkan perjuangan ini kepada mereka nantinya. Bagaimana pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah SWT tidak terputus dengan kematian kita sebagai orang tua, tetapi mereka akan melanjutkan visi misi kita. Ya, sebagaimana hadis Rasul juga bahwasanya idza mata banu Adam inqata amalu illa min salas. Apabila anak Adam meninggal, maka semuanya akan putus sudah, kecuali 3 hal. Salah satunya adalah waladun salihun yad'ulah, anak yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terlantun dari mulutnya setiap saat. Itulah yang menjadi investasi kita melanjutkan ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sebagai orang tua sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka juga pelanjut dari mimpi kita semuanya. Ya, kita ingin apa di dunia ini, bagaimana kelanjutan mereka, itu akan mereka lanjutkan ke depan insya Allah. Dan juga mereka juga yang lebih besar lagi, mereka adalah pelanjut keberlangsungan manusia di dunia ini. Ini khalifah, yaitu khalifah dengan ada 2 tafsir ya. Khalifah berarti kepemimpinan, dan juga khalifah dalam arti yakhlufu ba'dhum ba'dha, ya, yakni menggantikan satu generasi yang lain. Kalau seandainya kita sukses memberikan
mewariskan nilai-nilai kebaikan pada anak kita, berarti kita juga sukses dalam melanjutkan fungsi dan peran kita sebagai manusia di dunia ini untuk khilafah yakhlufun nas ba'dum ba'dha, menggantikan satu generasi yang lain yang lebih baik insyaallah. Ini adalah tugas besar yang luar biasa di pundak kita semuanya. Maka kita butuh satu metode ataupun cara agar ini terpahami oleh anak-anak kita, putra-putri kita. Alhamdulillah, jazakumullah khair pada ayah bunda yang sudah menitipkan putra-putrinya di Nurul Fikri, di pesantren ini. Tapi peran ayah bunda tentunya tidak berkurang, ya, tidak berkurang, bahkan bertambah bisa jadi. Karena selain pembiayaan, tapi masih harus dituntut juga pendekatan secara doa, kemudian komunikasi rutin, nasihat, motivasi, masih sangat dibutuhkan oleh anak-anak putra-putrinya walaupun di pesantren. Karena di pesantren bisa jadi kecocokan dengan asatidnya, wali asramanya, tidak ketemu ya. Perlu ada pemasukan informasi kepada putra-putrinya. Yang dekat, paling dekat dalam kehidupan mereka adalah ayah dan bunda sekalian. Maka ini butuh cara, butuh metode, butuh trik. Sehingga anak-anak kita, walaupun jauh, trust-nya masih sama orang tua. Ya. Terus terang, saya juga punya anak, ada 5, alhamdulillah laki-laki semuanya, ayah bunda. 5 laki-laki semuanya. Ya kebayang dah gimana kalau udah kumpul satu rumah, laki semuanya, ramenya kayak apa. Ini curhat aja. Tapi yang jelas saya merasakan kedekatan kita harus tetap kita bangun. Dan komunikasi harus sesuai dengan masa perkembangan anak-anak kita. Di pesantren, walaupun di dalam kondisi anak-anak terkondisikan, tetapi mereka juga punya permasalahan yang perlu diakses oleh orang tua, yang tidak tersampaikan kepada teman-temannya. Ya, saya berharap bahwasanya tempat curhat mereka adalah orang tua. Selain wali asrama, selain wali kelas, selain BK, maka orang tua adalah tempat curhat yang luar biasa, yang harus bisa dikomunikasi dan diakses oleh orang tua. Dan ini mungkin butuh trik dan sebagainya, sehingga anak-anak kita lebih trust kepada kita dibandingkan orang lain. Kalau anak udah trust ke orang lain, maka bisa jadi solusi ataupun masukan dan sebagainya sudah melenceng dari arahan dari mimpi dan visi misi orang tua kita sebagai orang tua. Oleh sebab itu forum ini insya Allah kita akan diberikan ilmu oleh Bu Dokter ya, agar kita bisa berkomunikasi sebaik mungkin dengan putra-putri kita. Mereka semakin dewasa, semakin bertambah, pengetahuan bertambah, maka bisa jadi butuh pendekatan yang lain. Dan insya Allah secara keilmuan kita akan dapat hal yang banyak yang mumpuni dari beliau. Sekali lagi, jazakumullah khairan Bu Dokter yang sudah berkenan terus mendampingin kita dalam rangka menyiapkan mimpi lembaga ini. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Semoga ini bisa terwujud dan sekali lagi sama-sama kita usung mimpi besar ini agar kita bisa melahirkan untuk negeri kita tercinta ini pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang transparan dalam pengelolaan negeri ini sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian ya Bunda sekalian, mohon maaf atas kekurangan. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini ada beberapa informasi-informasi yang akan saya sampaikan. Informasi yang pertama kepada para ayah dan bunda, jika ingin mendaftarkan putra dan putrinya atau menawarkan kepada saudara, kerabat, teman, ataupun juga kepada tetangga ke SMP Islam Nurul Fikri Boarding School, ayah dan bunda bisa memasukkan kode diskon berikut untuk mendapatkan potongan biaya pendaftaran sebesar Rp150.000. Kode diskonnya adalah seminar, yang setiap hurufnya ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Sekali lagi, kodenya adalah seminar yang setiap hurufnya ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Informasi yang kedua, jika ayah dan bunda sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan dan kemudian berharap untuk bisa mendapatkan jawaban di akhir sesi nanti, ayah dan bunda bisa melakukan proses bertanya dengan mengirimkan pertanyaan ke nomor 0877 77833303 dengan menambahkan hashtag pesantren orang tua Aisyah Dahlan. Selanjutnya, kita akan masuk ke
acara inti, sharing kelas bersama Dr. Aisyah Dahlan CHT, pakar neuroparenting yang akan dimoderatori oleh Ustazah Nanik Restuwardani SE, Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMP Islam Nurul Fikri Boarding School. Setelah ini saya panggilkan Ustazah Nanik Restuwardani SE. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya saya belum mendengar jawaban dari ayah bunda semuanya. Anak kecil bicara gagap, ngobrol dengan paman dan bibi. Salam pertama tak terjawab, akan kuulangi sekali lagi. Baik ayah bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada saudara MC Ustadz Jundi Huda Robani yang sudah memberikan saya waktu. Baiklah ayah bunda, sebelum kita mulai acara ini, marilah sama-sama kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara dimulai, saya akan memperkenalkan diri saya, karena tak kenal maka tak sayang. Baik, saya Ustazah Nani Restuwardani. Saya di sini diamanahkan sebagai moderator yang akan memandu acara ini. Baik ayah bunda, untuk bonding, tema kita hari ini adalah bahwa bonding atau keterikatan antara orang tua dengan anak itu tidak serta-merta tercipta begitu saja. Tetapi bonding ini harus diusahakan, harus diasah, dan harus dipelihara supaya keterikatan antara orang tua dengan anaknya semakin dekat. Sehingga akan menimbulkan secure attachment yang sangat nyaman antara orang tua dengan santrinya, dengan anaknya. Tetapi timbul tantangan baru nih ayah bunda. Apalagi ayah bunda di Nurul Fikri ini harus sedikit merelakan berjauhan dengan putra-putrinya, karena putra-putrinya ada di pesantren, sementara ayah bunda ada di rumah. Tentu hal ini menimbulkan tantangan tersendiri untuk membangun bonding ini. Nah, bagaimana trik-triknya supaya tetap terbangun bonding walaupun berjauhan? Apa saja, bagaimana caranya? Nah, nanti akan dikupas tuntas oleh pembicara yang sudah kita datangkan jauh-jauh. Ya, nah, saya akan membacakan kurikulum kita dari Dr. Aisyah Dahlan yang akan memberikan materi pada sore hari ini. Riwayat pendidikan Dr. Aisyah Dahlan, sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Program profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Drug Abuse Counselor Training di Rumah Pengasih Kuala Lumpur, Malaysia. Certified Hypnotherapist pada Scientific EEG dan Clinical Hypnotherapy di Adi W. Gunawan Institute Mind of Technology Surabaya, dan masih banyak lagi yang kalau saya bacakan mungkin sampai nanti malam baru selesai ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini sebagai gambaran bahwa Dr. Aisyah Dahlan ini insya Allah sudah banyak sekali pengalamannya. Dan saya pernah menghubungi beliau sebelum masa pandemi ini. Nurul Fikri ingin mengadakan juga semacam sekolah orang tua, tapi waktu itu karena belum pandemi, jadi mengharapkan beliau untuk hadir ke sini. Pas saat saya menghubungi timnya, kata timnya, nggak bisa Bu, 1 tahun ke depan jadwal Dr. Aisyah Dahlan sudah full. Bos, luar biasa. Ya, dan alhamdulillahnya saya senang sekali hari ini Dr. Aisyah Dahlan bisa hadir. Senang sekali karena ini online. Nah, ini adalah hikmah di balik pandemi. Ya, jadi kita di sini bisa berkumpul semuanya. Mungkin ayah bunda ada yang berasal dari luar negeri, ada yang mungkin dari Jepang, ada yang di Jeddah, ada yang di Abu Dhabi, ya kan? Dari luar Jawa. Nah, alhamdulillahnya dengan online ini bisa berkumpul dan bergabung di sini. Dr. Aisyah Dahlan pun juga akhirnya juga bisa bergabung, senang sekali. Dr. Aisyah Dahlan ini adalah salah satu favorit saya
karena beliau sudah beberapa kali datang juga ke Nurul Fikri. Beliau punya tim tentang seminar anti narkoba. Nah, itu salah satu seminar yang keren banget. Yang mungkin nanti sebenarnya ini adalah seminar langganan untuk santri-santri kami di sini, supaya anak-anak bisa mengenal narkoba dan bisa menjauh dari narkoba karena tahu efek-efeknya. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya, tanpa berpanjang kalam lagi, marilah kita sama-sama sambut Dr. Aisyah Dahlan dengan sama-sama mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, kepada Dr. Aisyah Dahlan, waktu kami persilahkan. Masya Allah. Jazakillah khairan Ustazah Nani Restuwardani. Alhamdulillah. Suara saya terdengar, Ustazah Nani? Suara terdengar ya? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya. Baik. Dengar Ustazah. Terdengar ya? Dengar Ustazah. Ya, baik, alhamdulillah. Ini jarak jauh sekali ya. Baik, insyaallah ayah bunda yang kami hormati dari SMP SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Serang, masya Allah. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ustadz Kiai Haji Ahmad Munaji Istamar. Jazakallah khairan sambutannya tadi. Betul, kami sering banget ke Serang. Ya, alhamdulillah, hanya sekarang sedang pandemi, jadi kita lewat virtual ya. Dan juga yang saya hormati Bapak Ustadz Hendrak MM selaku Ketua Komite. Kemudian juga ada Bapak Ustadz Khalisul Ibad Arifin sebagai Kabid HRD Humas, dan seluruh Bapak Ibu Dewan Guru dan seluruh yang hadir hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah, ini senang sekali bisa jumpa walaupun lewat virtual, tapi insya Allah tadi betul yang apa dikatakan Ustazah Nani, bahwa ini kita bisa ya, bisa seluruh dunia kumpul ya walaupun lewat virtual ya. Dan hari ini 1 2 terdengar? Ya. Baik, hari ini kami diamanahkan oleh panitia untuk membahas tentang satu topik yang sangat menarik, yaitu membangun bonding dengan remaja ya. Bonding ini tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Nani bahwa bonding ini sebuah ikatan, atau lebih tepatnya ikatan batin ya. Baik, izinkan kami untuk menjelaskan bonding ini dari sisi ilmu otak. Jadi mungkin kita tahu remaja memang unik, tapi barangkali kita perlu tahu juga bagaimana sebetulnya Allah mendesain otaknya anak remaja ini. Ya, untuk itu saya izin untuk share screen terlebih dahulu agar memudahkan penjelasannya. Ya, boleh minta tolong host untuk saya dijadikan. Udah ya, sebentar. Oh, ini dia belum mau. Nah, baru mau. Iya, baik. Baik, sudah terlihatkah? Ya, saya setting dulu ya. Ya, ya, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Ya. Membangun bonding atau ikatan batin dengan remaja ya. Apapun eranya, apapun kondisi saat ini, pandemi atau bukan, untuk membangun bonding. Tadi Ustazah Nani menyampaikan bahwa bonding ini bukan datang tiba-tiba, tetapi dia diusahakan dibangun, kemudian dipelihara juga, ya. Baik. Namun sebelumnya, mari kita lihat remaja itu maksudnya apa sih? Dalam Islam ini ada istilah akil baligh. Ya, akil baligh ini apa ya gitu. Nah, ini perlu kita pelajari sama-sama. Ya, 1 2 suara saya terfeedback nggak ya? Khawatir terfeedback ini. Saya matikan dulu satu suara di laptop. Bagus. Jelas, bagus. Terdengar Bu, jelas. Alhamdulillah. Ini karena virtual jadi perlu sedikit-sedikit ngecek karena khawatir kadang-kadang suaranya kayak robot malah nggak kedengeran ya. Baik. Sekarang akil itu apa sih? Akil itu adalah kedewasaan mental ya. Dan kemudian baligh ini adalah kedewasaan fisik. Ya.
Jadi akil balik ini adalah kedewasaan mental dan fisik. Nah, sekarang ternyata di era-era sekarang ya, sudah beberapa tahun lah ya, sudah puluhan tahun sebetulnya, balik dan akil ini tidak berjalan bersamaan. Tepatnya 68, mungkin akil baliknya hampir bersamaan, yaitu di usia-usia 15 tahun. Saya balik, tanda saya balik waktu itu karena saya perempuan, menstruasi pertama, umur 15 tahun. Ya, akil saya itu lumayan lah, 15 tahun sudah lumayan belajar atau ada isinya di otaknya, itu 15 tahun belajar. Alhamdulillah waktu itu juga sekolahnya di SMP-nya, di SMP Islam, yaitu SMP Al-Azhar. Dulu Nurul Fikri belum ada. Seandainya ada masuk di Nurul Fikri. Yang baru ada Al-Azhar dan baru satu-satunya Al-Azhar di Indonesia saat itu. Alhamdulillah ya. Nah itu dulu. Sekarang balik dan akil dia nggak berjalan bersamaan. Maksudnya apa Bu Aisyah? Balik ini karena dia ditunjang oleh nutrisi yang semakin bagus pada kondisi-kondisi saat ini. Makanya balik seseorang itu maju dia. Ada yang baliknya umur 9 tahun. Ada yang 10 tahun. Ada yang 11 tahun, tapi rata-rata tahun. Jadi baliknya maju. Zaman saya baliknya itu 14 sampai 15. Kalau ada umur 9 tahun balik itu kayaknya aneh banget gitu. Ya, sekarang mah biasa 9 tahun balik sudah mens atau 10 tahun balik sudah biasa itu. Karena nutrisinya yang semakin bagus. Malah aku yang udah jelas? Oh jelas sekarang. Ya maklum ya. Maklum kita berada di tempat yang berjauhan ya. Kalau sudah jelas kita lanjut lagi. Nanti kalau kayak robot lagi kasih tahu lagi ya. Ya, baik. Ya. Jadi masa remaja itu kalau didefinisikan adalah proses perubahan dari anak-anak menjadi orang dewasa yang terjadi karena pelepasan hormon-hormon yang berasal dari sebuah kelenjar kecil di dasar otak. Jadi di dasar otak itu ada kelenjar kecil, namanya kelenjar pituitary. Nanti kita sama-sama lihat ya. Jadi inilah otak manusia, Allah ciptakan otak manusia. Ada otak besar, ada otak kecil, kemudian terbagi dua, belahan kanan, belahan kiri. Ya. Kemudian otak laki-laki itu lebih berat sedikit dibanding otak perempuan. Ya, kurang lebih beda 100 gram. Pada saat nanti sudah dewasa, otak perempuan kurang lebih 1,5 kilo, otak laki-laki 1,6 kilo. Memang kepintaran atau kecerdasan bukan karena beratnya otak, tapi seringnya otak itu dipakai. Cuman mengapa laki-laki lebih berat sedikit? Karena ada bagian otak laki-laki memang lebih luas atau lebih besar dari otak perempuan, ya makanya lebih berat sedikit. Dan yang lebih lebarnya itu adalah otak tanggung jawab, otak menjaga keamanan. Ya. Kemudian di dalam otak ini tadi yang kita bilang ada kelenjar di dasar otak, inilah dia namanya kelenjar pituitary. Di kelenjar ini banyak hormon-hormon yang termasuk ya hormon-hormon untuk masa pertumbuhan. Ya, FSH, follicle stimulating hormone. Nanti menstimulasi hormon-hormon yang ada di organ reproduksi. Namun di sini juga ada hormon bahagia, hormon senang, hormon kasih sayang, hormon cinta, hormon apalagi? Hormon penghilang rasa sakit di tempat ini. Tempatnya kecil, Allah ciptakan, didesain sedemikian rupa sehingga kalau ada benturan pun dari kanan, kiri, depan, belakang, dia masih terlindungi. Ya, tapi hormon tersebut ya memang perlu distimulasi. Terkadang stimulasinya bisa dari pendengaran, dari penglihatan, perabaan, penciuman, penghiduan. Nah ini untuk menstimulasi hormon-hormon ini. Itulah kadang-kadang anak-anak masa remaja ini karena hormon antara ya follicle stimulating hormone yang menstimulasi hormon reproduksi itu juga bersama dengan hormon rasa gembira, makanya anak remaja itu kalau gembira tuh gembira banget, senang banget. Kalau cerita seru banget gitu. Ya, karena memang tempat hormon pertumbuhan bersamaan tempat juga hormon rasa bahagia. Dan biasanya kalau bahagia nggak rasa badannya sakit-sakit. Itulah anak-anak kalau lagi ada acara gembira dia nggak rasa sakit. Setelah itu baru pas tidur, aduh sakit.
Termasuk kita juga seperti itu. Ya. Baik, nah sekarang kedewasaan mental ini kematangan otak. Jadi otak manusia itu mulai dari 5 tahun ini memang terjadi perubahan atau kematangan. Dan bahkan kalau dilihat pakai functional MRI, dia berubah warnanya. Dia bertambah abu-abu tua ya. Walaupun kalau functional MRI kayak kelihatannya biru atau keunguan. Ya, jadi gray matter. Jadi bagian abu-abunya tambah abu-abu. Kenapa tambah abu-abu? Karena terjadi koneksi neuron yang berulang-ulang. Jadi kalau kita belajar, kemudian ditambah lagi ilmunya, kemudian diulang-ulang, tambah lagi ilmunya, ulang-ulang gitu ya. Direpetisi atau itulah tadi ada murojaah, ya, maka otak kita tuh bertambah abu-abu tua. Maka nanti 20 tahun ke atas otak manusia ini disebut sudah matang, mulai matang. Makin tua kita nanti makin matang. Kalau kita memang ya senang belajar, ya. Baik. Jadi bagian mana Bu Aisyah? Bagian terutama ini ya di dorsal lateral prefrontal cortex di sini ya paling depan ini di belakang dahi itu ada namanya prefrontal cortex, itu dia makin berwarna abu-abu gitu. Tapi kalau di dalam functional MRI itu warnanya blue atau purple, ya. Tapi aslinya otak aslinya warna abu-abu tua. Ya, itulah tadi anak-anak baru matangnya setelah usia 20 tahun ke atas, ya. Tapi baliknya atau ya kematangan hormon-hormon tentang laki-laki testosteron, perempuan estrogen itu sudah lebih duluan, di usia duluan, ya. Baik. Sebelah mana sih Bu Aisyah nanti prefrontal yang tempat isinya ilmu di sini? Paling depan, ya, di belakang dahi di sini. Di sini kalau kita ajarkan anak-anak atau kita sendiri belajar, ya, kita sendiri baca Quran ya atau anak-anak juga baca Quran. Kemudian belajar tafsir, belajar sirah nabawi gitu ya. Itu masuknya di sini. Kemudian belajar juga ilmu-ilmu alam semesta, yaitu kimia, fisika, biologi, itu juga masuknya di sini. Bagian depan. Dari mana? Dari mata, telinga, ucapan, atau gerakan. Nanti jalannya bermuara dulu di batang otak, lewat otak emosi, baru masuk di sini. Kalau memori-memori kejadian di mana Bu Aisyah? Di sini, di frontal. Ya. Kalau watak di mana? Sekarang kan pendekatannya watak. Kita kalau mau ajarkan anak, lihat wataknya. Anak ekstrovert atau introvert atau ambivert. Watak di mana Bu Aisyah? Kurang lebih di sini parietalis. Watak introvert memang anak yang watak senang belajar sendiri. Makanya PJJ ini senang. Tapi ekstrovert anak yang kalau belajarnya rame-rame makin pinter dia, makin ngerti dia. Makanya plus PJJ anak-anak ekstrovert ini yang mudah bosan. Kalau ambivert gimana Bu Aisyah? Ambivert separuh-separuh, kadang ekstrovert, kadang introvert, kadang mau sendiri, kadang mau rame-rame. Apapun itu kurang lebih watak itu ada di daerah parietalis. Ya. Wah, dia bakatnya seneng olahraga Bu Aisyah. Oh, namanya itu kecerdasan kinestetik. Bakat di mana? Ini juga di sini di parietalis bakat. Ya. Ini saya menjelaskan tentang otak ini secara populer, ya. Jadi kita bisa kurang lebih tahu, oh di sini. Karena kalau kita belajar lebih detail, ini tentu memakan waktu yang sangat lama, bertahun-tahun ya. Hanya ini kita bisa simpulkan di sini. Ya. Oksipitalis ini lebih banyak gerakan-gerakan. Nah, marah, kesel, jengkel, takut, sedih, ada di mana Bu Aisyah? Ini dia, limbic system, otak emosi, ya. Emosi ini selalu negatif kah? Tidak, ada juga yang positif. Apa saja? Semangat, acceptance, menerima atau bersyukur, damai, enlightenment, pencerahan, ini adanya di sini. Jadi otak ini banyak sekali ya tempat-tempat yang Allah kasih tugas beda-beda. Ilmu di sini. Namun terkadang kita sudah belajar kalau otak emosi tegang, ilmu yang dari sini prefrontal itu susah keluarnya. Harusnya keluar kemana? Keluar ke sini lewat limbic system, nanti jalan ke sumsum tulang. Untuk bisa dia menjadikan sebuah perilaku gitu. Tapi kalau lagi limbic systemnya tegang, ini susah banget keluar di sini. Kadang kita lupa ya, sementara, terblokir sementara ilmu-ilmu ada di sini. Maka jangan heran juga ada ibu-ibu bilang sama saya, Bu Aisyah, tetangga saya rajin banget ikut seminar, rajin banget ikut taklim. Tapi kalau dia marah, dia mendelik juga.
Saya bilang, iya Bu, marah itu di sini. Dan otak emosi dengan sumsum tulang lebih duluan posisinya dibanding otak emosi, dibanding otak ilmu. Jadi otak emosi duluan. Ya, otak ilmu baru di depan sini. Makanya kalau ini tegang, lagi marah, ini terblokir sementara. Nanti lupa tuh. Bahwa oh anak kita ini qurratu ayun, oh suami kita ini ya, suami ibu-ibu ini jembatan surganya. Itu ilmu itu di sini. Oke, percuma dong kalau gitu kita belajar. Enggak percuma. Orang yang enggak belajar ini prefrontalnya banyak kosong. Kalau prefrontal banyak kosong, ya nanti enggak bisa mengambil keputusan yang tepat, enggak bisa menilai sesuatu dengan tepat. Jadi tetap harus belajar, tapi harus tahu juga bahwa otak emosi terkadang ini tegang. Dan pada masa remaja, otak emosi ini lebih sering tegangnya. Kenapa? Karena pengaruh hormonal yang ada, banjir di daerah otak emosi juga. Selain banjir di daerah-daerah alat reproduksi mereka. Ya. Baik, jadi hormon itu apa sih boys? Hormon itu seperti oli kalau dalam kendaraan. Dia melumas mesin-mesin sehingga lancar. Termasuk alat reproduksi, karena ada hormon jadi ya diberikan oli di organ reproduksi, makanya bekerjanya jadi lebih lancar dan lebih manfaat sebetulnya. Oke. Baik. Nah, akil ini jadinya dibedakan dengan baligh ya, jadi ada tanda-tandanya. Akil dewasa mental, baligh dewasa fisik. Akil pengaruh pendidikan, baligh pengaruh nutrisi. Ya. Akil berkembangnya akal, baligh berkembangnya nafs. Ya. Karena kalau sudah mulai hormonalnya meningkat, terkadang itu tadi ya syahwat juga meningkat seperti itu. Tinggal makanya kita bantu dampingi mereka untuk kenali dan bisa kendalikan. Ya. Akil fungsi tanggung jawab, baligh fungsi reproduksi. Ya. Akil mandiri dan tanggung jawab, baligh life and death instinct. Insting kehidupan untuk survival, ya, atau insting juga takut mati itu dibalik itu, ya. Kemudian akil peran ayah dan ibu, baligh peran ibu dan ayah, ya. Tadi betul saya setuju sekali dengan Bapak Kiai Haji Ahmad Munaji Istamar bahwa ayah ibu ini sangat berperan, ibu ayah ini sangat berperan. Hanya akil memang peran ayah yang diutamakan, ibu pembackup-nya, ya. Baligh peran ibu. Makanya ibu yang selalu ya dampingi anak perempuannya kalau sedang mens ya, selalu diingatkan ini pakai pembalut nak gitu. Atau anak laki-lakinya selalu diingatkan kalau sudah mimpi basah, sudah mandi wajib belum nak? Itu memang peran ibu. Backupnya ayah. Kalau akil peran ayah sebetulnya. Ya, peran ayah, cuman ketahuilah bahwa laki-laki ya dengan perempuan, dengan si ibu, ayah dengan ibu, dia ada ya pembagian tugas juga. Ayah itu penanggung jawab pendidikan, ya penanggung jawab visi misi, ibu pelaksana harian. Seperti itu. Jadi harus ngerti nih ya, karena banyak juga ibu-ibu menuntut ayahnya untuk ikut bantuin ngajarin sampai yang detil. Padahal ayah ini ya dia penanggung jawab aja. Ayah ini sebetulnya adalah karena dia penanggung jawab pendidikan, dia harus mencari nafkah untuk bisa membiayai pendidikan yang baik ini, yang bagus. Ya, nah ini jadi akil baligh kurang lebih seperti ini pembagian perannya ya. Nah, kemudian harusnya gimana? Ini kembali ke Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min haulika. Wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sesuatu urusan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ini salah satu dari banyak ayat pendidikan.
Ya. Ini bisa buat anak-anak, bahkan bukan hanya bisa buat anak-anak, antara suami istri, antara tim kerja juga. Kita diminta sikapnya lemah lembut. Mau terhadap anak yang belum remaja, apalagi anak remaja, anak sudah dewasa, anak yang sudah juga punya keluarga, bahkan kita sudah punya cucu, itu diminta bersikap lemah lembut terhadap mereka. Repot amat sih Bu Aisyah lemah lembut. Ini Allah sudah bilang, sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Ini yang berbahaya kalau menjauh dari sekitar kita. Ya, di luar rumah masih ada mafia narkoba, masih ada komunitas LGBT, masih ada tawuran, masih ada perjudian, masih ada free sex, masih ada musuh yang mengintai keluarga kita. Makanya Allah ingatkan kita untuk bersikap lembut. Ya. Dan sikap lembut itu rahmat dari Allah. Famina rahmatin minallah. Jadi kalau ada orang tua, sesungguhnya nih bawaan lahir orang tua, sama anaknya langsung, sama anak kandungnya, itu cenderung maunya buru-buru. Ya, buru-buru. Bangunin subuh aja gitu, cepetan, ayo bangun subuh. Tapi coba deh kalau sama ada ponakan barangkali nginep, ya, atau sepupu, anak sepupu, atau anak teman, itu kita bisa lebih lembut. Ya, itulah makanya dalam pendidikan, ya, kita bersama-sama Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru tuh sama anak kita, itu lebih cepat lembutnya dibanding kita. Dan juga Bapak Ibu Guru sama anaknya mungkin, ya, tidak selembut sama anak kita. Makanya dalam pendidikan Bapak Ibu Guru taruh juga, ya, minta tolong juga sama Bapak Ibu Guru yang lain. Tapi Bu Aisyah saya bisa lembut, alhamdulillah. Berarti kalau ada orang tua bisa lembut, itu rahmat Allah turun. Makanya tadi dikatakan, maka karena rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut. Artinya apa? Lemah lembut itu perlu diminta sama Allah. Ya Allah, saya mohon ya Allah, lemah lembut kalau bicara sama anakku ya Rob. Ya, mungkin kita lagi kesel nih mau ngomong sama anak, tapi susah banget lembut. Makanya tadi istighfar dulu, astagfirullah ya Allah, astagfirullahaladzim. Mohon lembut ya Allah, saya bicara sama anak keduaku ya Allah, ini susah banget nih anak ngomong gitu. Ya. Kenapa bersusah payah? Ingat, sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, mereka menjauh dari sekitarmu. Ya, pecandu narkoba itu kronologisnya kayak gini, persis. Ya. Bu Aisyah, saya sudah lembut, tapi tuh anak masih bertingkah, masih juga belum berubah perilakunya. Itulah Allah bilang, maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku ini ya Allah, fulan bin fulan ya Allah. Sudah berkali-kali saya kasih tahu ya, kalau main HP itu ada waktunya, gitu ya. Dan mohonkan ampun baginya, ya Allah ampuni dia ya Allah. Itu kita sudah diajarin ya. Baru tuh, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sesuatu urusan. Barulah ajak diskusi, barulah ajak negosiasi, barulah kita nasihati. Tapi sebelum dimusyawarah ada 3 langkah. Minta lemah lembut karena rahmat Allah, kemudian maafkan mereka dan mohonkan ampun. Baru bermusyawarah. Jadi pada saat bermusyawarah juga itu ada negosiasi kan. Udah santai aja negosiasinya, kan disuruh lembut. Nah, biasanya negosiasi yang lembut itu cepat sekali ya mendapatkan solusi. Terkadang ya win-win solution kalau bisa ya. Kadang juga lose-lose solution. Solusinya ya belum win-win, belum menang sama menang antara orang tua dengan anak. Ya, masih sebetulnya masih pengen nego besok-besok. Tapi apapun itu, Allah minta kita ya untuk apabila engkau telah membulatkan tekad. Jadi bulatin tekad. Ya, hindari keraguan. Kenapa? Maka bertawakallah pada Allah, sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi kalau kita sudah ada negosiasi dan kemudian sudah ada ya bunda minta main gadgetnya sekian jam, anak minta sekian jam. Alot kasih ya negosiasi, kasih alasan-alasan, akhirnya dapatlah satu ya durasi waktu. Kalau sudah, anak juga nampaknya sudah mau terima, orang tua juga sudah mau terima, setelah itu tawakal. Hindari keraguan. Aduh, ini salah kali ya saya. Aduh, salah nih, salah. Kata narasumber ini nggak boleh. Kata nanti malah bingung. Sudah tawakal. Kenapa Allah mencintai orang yang bertawakal? Ya, karena kan hasil itu memang tawakal tu Allah. Ya.
Jadi ini ayat luar biasa. Mau era apa saja, generasi Y kah, generasi Z kah, generasi Alpha kah, kapan saja barangkali nanti ada generasi berikutnya setelah Alpha, Beta, Beta, Gamma, sampai nanti itu Omega. Ya, wah puluhan juta tahun nantinya. Tapi ini ayat terus terpakai. Insya Allah. Ya. Baik, dan kemudian juga setelah itu karena kita negosiasi, kita harus tahu anak kita laki perempuan ya negosiasinya ya. Inilah di surat Ali Imran ayat 36. Walaisa zakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini sering berkali-kali saya sampaikan, laki-laki itu nggak sama dengan perempuan. Bukan hanya tidak sama alat reproduksinya, tapi dari ujung rambut sampai ujung kaki memang tidak sama. Memang ada rambutnya perempuan lebih halus. Memang ada kulitnya perempuan lebih lembut, halus. Memang ada ototnya tapi laki-laki yang lebih tebal. Ya. Bahkan organ-organ tubuhnya, paru-parunya, jantungnya, lambungnya itu beda ukurannya. Memang sama laki-laki perempuan karena kita tahu proses penciptaannya juga perempuan dari tulang rusuknya laki-laki. Maka kalau dalam ilmu pengetahuan, laki-laki perempuan dikatakan satu spesies yaitu manusia. Hanya dia beda. Apanya program di otaknya? Allah buat ya ada bagian besar pada laki-laki ada, pada perempuan nanti ada yang lebih lebar sedikit. Bagian perempuan mungkin otak bahasanya lebih banyak sedikit. Otak laki-laki otak bahasanya lebih kurang sedikit. Makanya ngomongnya laki-laki sedikit kan gitu. Ya. Oke. Nah, jadi penelitian tentang ya walaisa zakaru kal unsa ini banyak. Ada yang di luar negeri di Sydney, Australia. Ada yang di University California San Francisco. Ini dokter neurologi. Bahkan dikatakan dia selain dokter neurologi, dokter psikiater, neuropsikiater. Ini suami istri, ya, ilmuwan risetnya. Nah, jadi dikatakan laki-laki dan perempuan tidak identik. Ya. Namun laki-laki dan perempuan harus setara, equal. Dalam arti memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Memang tidak identik. Memang beda, kalau kulitnya aja beda. Rambutnya aja sama, punya rambut tapi dia ada perbedaannya. Dia tidak identik, hanya setara. Dalam belajar, dalam mengembangkan ilmu, ya, mengembangkan potensi, dalam menjalankan syariah-syariah di ad-dinul Islam, ya, setara. Setara juga dapat pahala, setara juga nanti mungkin kalau melakukan kekhilafan dapat dosa. Jadi seperti ini ya kita harus sepakati dulu. Nah, jadi ini otak manusia, samping kiri ini ada otak besar, ada otak kecil. Ini dilihat dari atas, ini terbagi dua, ini bagian depan ya. Nah, karena ada alat functional magnetic resonance imaging inilah makanya sekarang ilmu otak berkembang. Kenapa? Kita bisa tahu dari alat ini bahwa otak manusia itu ada tempat-tempatnya, ada fitur-fiturnya, ada program-programnya. Makanya ilmu neuroscience berkembang pesat. Makanya banyak juga sekarang kita istilahkan neuroparenting. Pola pengasuhan berdasarkan kerjanya otak. Ya, parenting ini macam-macam, dia punya pendekatan ya. Tapi neuroparenting buat saya pribadi ini jauh lebih mudah saya mengerti. Dan itulah makanya saya mencoba juga mensyiarkan ini gitu ya. Baik. Sekarang otak gadis remaja. Apa yang terjadi sih pada gadis remaja ya? Jadi secara grafik estrogen untuk perempuan itu terjadi satu lonjakan yang cukup tinggi setelah usia di atas 9 tahun. Ya, sampai the top-topnya ini umur 20-an lah ya, 20 sampai ya 25. Makin hari makin turun. Ya, 40 udah makin turun. 45 wah. Saya yang sudah 53 sudah mulai di sini nih. Ya, sudah mulai masuk pramenopause. Nanti 60 sudah makin landai. Di atas 60 habis saya punya estrogen. Ini yang terjadi pada perempuan. Ya, tapi pada saat dia ya dalam rahim ibu ini terjadi juga lonjakan dalam rahim, kemudian sempat turun, kemudian waktu dia lahir cukup tinggi hormon estrogennya, beberapa bulan kemudian turun sampai waktu SD, TK, SD rata. Mulai kelas 5, nah naik nih. Disinilah anak-anak mulai mendapat siklus menstruasi. Ya. Nah,
Jadi kadar estrogen menekan tombol-tombol dalam otak para gadis. Untuk apa? Lebih banyak bicara, lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya, lebih sering memikirkan tentang pria, ya, lebih mencemaskan penampilan, lebih stres, lebih banyak menunjukkan emosi secara berlebihan. Ya. Tinggal ini nih, ya, di mana kita bisa bantu kendalikan dia. Ya, untuk lebih banyak bicara, ya kita ajarkan bicara yang manfaat, yang baik. Berinteraksi dengan teman sebaya, makanya kita pilihkan sekolah yang paling tidak teman sebayanya itu ya selaras dia punya ilmunya. Atau paling tidak orang tuanya sama-sama orang tua yang punya niat kuat untuk ya mencarikan lingkungan yang aman dan nyaman yang islami. Itulah dimasukkan di Nurul Fikri, apalagi boarding school. Ya, nah, sering memikirkan tentang pria, itu juga lumrah. Karena Allah berharap ya, kan waktu dulu nih kan waktu kita balik umur 16 tahun ini ke atas kan, itu sudah bisa menikah kan. Makanya harus ada dia ketertarikan pada pria. Untuk apa? Supaya mau dinikahkan. Setelah dinikahkan akhirnya ya menghadirkan manusia baru di keluarganya. Makanya dikasih itu. Hanya sekali lagi kan sekarang mana mau ayah bunda anak perempuan yang umur 16 tahun dinikahkan? Mau bun? Belum ya? Kayaknya sudah tega gitu ya. Iya. Makanya kita carikan lingkungan yang kalaupun dia pikirkan tentang pria tetapi betul-betul dipikirkan yang baik-baik. Ya, kagum terhadap apa? Oh, sholatnya baik banget. Ya, makanya jangan heran kalau anak perempuan cerita sama bundanya, bunda, ya ada santri di Nurul Fikri, ya Allah keren banget. Nah anak sekarang ngomongnya gitu kan, keren banget bunda. Kenapa kerennya nak? Tanya dong, kenapa kerennya nak? Ya Allah, dia kalau sholat tepat waktu, bahkan sebelum azan sudah datang ke masjid. Wih, kalau kayak gitu, yang dikagumi anak perempuan kita, dan kita lihat itu standarnya keren banget, makanya bersyukur bun, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur dulu. Ya. Keren banget gitu kan anak-anak perempuan kalau ngomongnya. Apanya keren nak? Ya, hafalan Qur'annya kalah teman laki-laki yang lain. Ya Allah, suaranya kalau dia baca Qur'an. Ya. Atau lagi adalah ya Allah, ya ada juga kan anak-anak putri itu yang dibicarakan ustadznya itu. Ya, Ustadz Ahmad ya Allah, baik banget kalau dia bantuin orang tua yang lewat misalnya gitu. Kalau ngajar dia, ya kita ngerti semua, itu dibicarakan itu. Ya, bedanya kalau di lingkungan Nurul Fikri boarding dengan tempat lain, kan mungkin tempat lain juga ceritanya juga tentang laki-laki yang mungkin nggak dia kenal. Apa yang diceritakan, ya itu dia Korean pop, keren banget, rambutnya merah. Tapi kan sama kan, hanya kan lingkungan ini mempengaruhi untuk apa yang dia pikirkan dan standarnya apa. Itu nanti bedanya, ya. Lebih mencemaskan penampilan jelas karena sudah seperti perempuan dewasa, stres dan menunjukkan emosi secara berlebihan. Ya. Kemudian apa yang harus mulai kita perhatikan, ayah bunda, wabil khusus bunda ya, karena ini balik, ini tugas bunda pertama, ayah membackup. Ya, nih. Jadi pada anak perempuan yang sudah menstruasi, maka selanjutnya akan ada siklus menstruasi berkala atau rutin. Ya. Berapa lama Bu Aisyah? Ada yang 28 hari, ada yang 26, ada yang 30 hari. Makanya perlu punya catatan. Ya. Nah, di sini nih terjadi gelombang-gelombang fluktuasi hormon. Ya, mungkin nggak usah dihafal tapi lihat begini ya, Bunda, terutama Bunda ya. Bun, ini mens hari pertama nih, sampai hari kelima ya, bahkan sampai hari ke-8, ini hormon-hormon ini semua flat. Ya. Ayah juga, terima kasih ayah yang hari ini hadir, Masya Allah. Karena jarang-jarang ayah mau ikut seminar, ayah mau ikut taklim ya, Masya Allah. Saya sangat-sangat salut. Ya. Nah, ayah juga, Abi juga ya. Perempuan Bi, kalau kita ada di sini lagi mens nih sampai hari ke-8 karena hormonnya flat, maka mempengaruhi kita punya emosi. Apalagi anak perempuan yang baru mens, ya. Di sini galau tak menentu. Emosinya turun, maunya kalau nggak buru-buru, marah, sombong, sedih, takut, kesel, ini.
Tapi nanti mulai naik ini, hormon estrogen mulai naik di hari ke-9 ke atas, ini menyenangkan. Sudah langsung senang. Ya. Nah, ini backup-backupan ini hormon. Pada saat turun estrogen, ya ini ya luteinizing hormon udah naik, udah backup di sini. Ya. Oke, bersamaan juga ini follicle stimulating hormone naik. Ya. Pas dia turun, dihantam lagi progesteron yang naik bersamaan juga dengan estrogen. Makanya ada beberapa hari ini, ya kurang lebih hari ke-10 lah ya setelah mens, ini kurang lebih ada 2 pekan, ya sebelum ini sudah mulai turun dulu semuanya, ya kurang lebih di sinilah ya, itu ya perasaan perempuan ini sangat stabil. Tapi mulai ini sudah mulai turun di sini lah kurang lebih 4 hari lah atau 5 hari sebelum mens lagi, misalnya ini siklus 28 kan di sini mens nih. Itu mulai lagi tak menentu karena estrogennya dan progesteron semuanya sudah mulai turun, sudah mulai lagi nggak enak perasaannya, mudah tersinggung, ya, dan mulai muncul jerawat ya sebetulnya pas lagi di sini. Untuk itu bagaimana tipsnya dalam menghadapi remaja? Sebagaimana tadi Kiai Haji Ahmad Mundaji Istamar mengatakan kita perlu belajar tipsnya. Ya ini. Pada anak perempuan, pada saat dia ada di sini nih, yang hormonnya turun, apalagi hari pertama mens sampai kurang lebih hari ke-8 ini, atau palingnya 5 hari ini ya, ini adalah kondisi-kondisi yang sangat tidak stabil. Apa yang terjadi? Gelombang pasang estrogen dan progesteron mulai menyalakan banyak sirkuit dalam otak gadis remaja yang telah tersusun dalam janin. Ya, jadi ini nanti terbentuk nih. Ini apa namanya girus ya. Ini di dalamnya itu bisa berubah-berubah tuh dalamnya itu. Ya, sambungan-sambungannya, ya. Terus apalagi pada hari-hari tertentu rasa percaya dirinya kuat, namun pada hari-hari berikutnya rasa percaya dirinya seperti bergantung pada seutas tali yang rapuh. Kapan hari-hari yang percaya dirinya kuat? Ini dia nih, yang tinggi dia punya hormonnya. Ya, terutama masa subur di sini nih. Ya, 2 pekan di sini insya Allah percaya diri kuat. Tapi hari-hari berikutnya itu rapuh di sini. Maka nggak usah heran anak perempuan kita pada saat di sini dia kayaknya punya tekad membara gitu ya. Pokoknya aku matematika 100 misalnya. Atau pokoknya 1 minggu ini hafal 1 juz misalnya gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa terus gila, Bunda, Umi, aku males banget ngafalin. Nah, itu berarti udah di sini nih. Udah di sini. Ya, sudah di sini. Nah, ini harus difahami oleh orang tua, terutama bunda ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu, kita bilang apa sama anak, bisa jadi bilang begini ibunya, kamu gimana sih? Minggu lalu baru aja bilang katanya minggu ini mau hafal 1 juz. Sekarang baru gitu aja udah melempem. Nah, itu paling nggak disuka oleh anak-anak perempuan apabila diremehkan seperti itu. Kenapa? Karena dia juga nggak tahu kenapa saya begini. Inilah pentingnya kita belajar bagaimana sih remaja itu. Gitu. Ya. Jadi filter untuk menerima nasihat atau umpan balik dari orang lain bergantung pada posisi dalam siklus haidnya. Pada hari-hari tertentu nasihat atau umpan balik itu memperkuat rasa percaya dirinya. Pada hari-hari lainnya nasihat atau umpan balik justru menghancurkannya. Yaitu apa? Pas mau mens sama mens hari pertama sampai hari ke-5. Itulah sering bertengkar seorang ibu sama anak perempuan remajanya. Kenapa? Karena bawah sadarnya ibu yang anak perempuannya sudah mens sudah mulai takut. Makanya setiap hari kasih nasihat. Setiap hari ditegur anaknya. Setiap hari dikoreksi. Setiap hari dikritik. Kalau lagi masa subur dikoreksi, dia terima. Tapi kalau lagi mau mens, 4 hari mau mens, terus mens hari pertama sampai hari ke-5, itu ya, karena hormon-hormon sangat landai, itu otaknya denial. Ada namanya batang otak, dia tegang di situ. Dia nggak terima, padahal omongannya bisa sama loh. Kita ngomong sama nih pada saat masa subur dan pada saat masa dia lagi mens. Tapi sikapnya anak itu bisa tidak menerima. Ya. Nah, justru kalau gitu, kita tahan kalau ada yang kita mau nasihati anak atau kita mau kasih masukan, itu pasti sini. Gimana caranya Bu Aisyah? Ya harus dicatat. Wah saya udah telat. Ya sudah sekarang gini aja kasih tahu anak perempuan. Sayang kalau kamu mens bilang sama Umi ya, bilang sama Bunda ya. Kemudian datanglah anak kita. Bunda aku mens baru hari ini nak. Iya. Nah sudah.
Kalau gitu hitunglah. Misalnya dia datang hari ini. 10 hari setelah hari ini kurang lebih di sini baru kita kasih nasihat. Baru kita kasih umpan balik. Termasuk juga oleh dari Bapak Ibu guru. Kalau mau ya efektif. Di sini dia ada ya nasihat-nasihat dan itu diterima dengan baik. Mau nggak mau, suka nggak suka. Ini ada risetnya begini. Bahkan di Amerika, sekolah itu kalau ada ulangan matematika, anak perempuan yang sedang masa di premenstruasi sindrom atau lagi mens hari pertama sampai hari kelima, ulangan matematikanya ditunda. Kenapa? Karena daya analisanya menurun, karena hormon semua landai menurun. Itu di sana, itu juga nggak semua sekolah, beberapa sekolah aja, karena ya pasti bingung kan ya ini gimana nih, cara taunya dari mana? Indonesia apalagi belum. Untuk itulah, karena memang sistem pembelajaran kita masih belum mengarah ke situ dan masih juga jauh, inilah kita sebagai orang tua, ya ayah bunda, bapak ibu guru paling tidak ngerti ini. Kenapa bapak-bapak juga Bu Aisyah jelaskan ini? Supaya ayah juga paham. Karena juga banyak ayah menganggap, alah cuman mens gitu aja, lebay deh lebay. Bentar dulu, ini memang nggak enak. Ya. Makanya dibantulah dengan bunda terutama ya mencatat apa mens hari pertamanya saja. Nanti berikutnya mens hari pertama. Jadi bunda bisa hitung dari sini ke sini berapa siklusnya. Oh 28 hari. Berarti mens berikutnya 28 hari setelah tanggal ini. Artinya di hari ke-24 udah mulai nggak enak tuh mukanya dia diajak dinasehatin nggak enak. Ya sudah nggak usah, tunda dulu. Kita lebih baik kita puji dia atau ajak dia ya sesuatu yang mengembirakan dirinya. Mungkin ajak, kita makan yuk, kita bikin pisang goreng yuk. Itu pisang goreng. Anak saya soalnya suka pisang goreng yang perempuan. Ya. Ustadz Ahmad, kita sama 5 Ustadz. Ustadz 5-5-nya laki-laki, saya yang 4 laki-laki, 1 perempuan. Alhamdulillah busu ada perempuan. Ya. Jadi tahu banget itu hebohnya. Dan untung juga punya anak perempuan. Jadi tahu nih beda sama anak lakinya. Ya. Dan kemudian rahim, ini orangnya hadap sana ya. Ini mohon izin, mohon maaf kita juga terpaksa lihat alat reproduksi. Inilah rahim seorang perempuan. Anak kita yang sudah ya dari lahir itu sudah ada rahimnya anak perempuan. Tapi nanti kalau mens itu mulai di sini terjadi ya perubahan-perubahan hormon di ovarium atau kantong telur. Kandung telur ada 2 kanan kiri dan ini juga rahimnya nih. Akan terjadi perubahan-perubahan apa? Lapisan rahim menebal. Di depannya apa nih Bu Aisyah? Ini fisika urinaria bladder, tempat urin. Di belakang, ini dari usus besar. Nah, di sini sigmoid ya, sigmoid kolon sigmoid ya, atau yang disebut ya usus besar dan ini nanti mendekat sini rektum. Jadi pada perempuan memang ada tiga tempat untuk keluar. 1 keluar urin, ya. Kemudian ini keluar buang air besarnya dan 1 lagi ini jalan menstruasi, ini juga jalan melahirkan dan ini juga jalan ya hubungan intim suami istri. Perempuan 3, laki-laki cuma 2, tempat kencing dan keluarnya sperma 1 tempat pada laki-laki. Ya, kalau perempuan 3 ini karena ini juga ada tempat jalannya lahir. Pada saat lagi mens ini sakit kenapa? Karena rahim ini berkontraksi. Makanya sakit juga punggung, sakit juga di depan. Ada juga anak perempuan yang sakitnya sampai pingsan-pingsan, guling-gulingan. Kenapa? Rahim posisinya ke belakang. Itu sakit banget. Jadi bunda kalau ada anak perempuannya sampai pingsan-pingsan, tolong segera bawa ke dokter, ya obstetri ginekolog, obsgin kandungan untuk dia apa? USG. Mau lihat rahimnya jatuh ke depan ini atau ke belakang. Kalau dia ke belakang itu sakit banget. Dan itu bukan sengaja. Kalau dia ke depan pun sakit, tapi masih bisa diatasi. Paling 3 hari udah enak. Atau dipasang koyo, atau dikasang krem, atau kasih air hangat udah enak. Tapi kalau ini ke belakang, ini sulit sekali. Sulit sekali. Maka dia akan terus sakit setiap bulan sekali. Itu perlu kasih tahu wali kelasnya. Walaupun pandemi ya dan online itu kalau udah sakit ini nih karena dia ke belakang tempatnya itu boro-boro mau duduk aja nggak bisa. Belum lagi barangkali nanti ada bapak ibu guru yang maunya ya anak-anak mendengarkannya duduk dan buka kamera. Ini nggak bisa. Makanya minta izin. Ya,
Sampai kapan? Biasanya sampai habis melahirkan, baru rahim ini ya dia turun ke depan. Itulah banyak orang tua kita zaman dulu kalau ada anak perempuannya nyeri haid yang sangat sampai guling-gulingan. Apa kata orang tua zaman dulu? Sudah nak sabar ya, nanti kalau kamu habis melahirkan baru sembuh itu. Ya itu tadi, supaya apa? Supaya rahim ini kan tadi ada ke belakang gini ya. Setelah diisi janin, dia karena berat dia jatuh ke depan gini. Kasihan makanya ya. Tapi kalau misalnya pas di USG bukan rahimnya ke atas, sebetulnya ke depan, tapi kok sakit banget, berarti ada hormonal lain yang perlu diseimbangkan. Ya, jadi kita cari jalan keluarnya, dibantu anak ini. Kalau enggak tahan karena umur dia masih sangat muda. Ya, baik. Kemudian ya perempuan ini bila curhat nih hanya ingin disimak. Jadi kalau anak perempuan dia cerita, tolong ayah bunda dengerin saja ya. Memang laki-laki kalau ada mendengar curhat selalu menawarkan solusi. Begitu juga ayah, ya. Karena wujud otak laki-laki kan tanggung jawab. Jadi kalau anak perempuannya curhat, baik masih kecil, udah remaja, atau istrinya bahkan curhat, bapak-bapak pasti menawarkan solusi. Dan terkadang bertengkarnya gara-gara ini. Abi, Umi sakit kepala. Itu kan curhatnya si Umi kan. Kata Abi, ya udah minum obat. Abi kan kasih solusi kan. Kata Umi, ya mau minum obat apa lagi? Semua obat udah Umi minum, Abi gitu. Jadinya berantem lagi. Jadi ini mohon dimaklumi. Jadi kalau anak perempuan curhat, dengerin aja. Oh gitu ya nak. Oh iya. Oh gitu. Baik juga yang SMP. Itu akan disayang banget sama anak perempuannya kalau seorang ayah bisa seperti ini. Atau tanya, ya, terima kasih ya kamu sudah curhat. Mau dapat solusi dari Abi atau tidak usah? Tanya aja. Ada anak perempuan, nggak usah Abi, aku cuma cerita doang. Misalnya gitu. Tapi ada anak perempuan, ya kalau menurut Abi gimana? Barulah kita kasih solusi. Supaya apa? Supaya ini jadi efektif, tidak menjadi ya perdebatan debat kusir yang akhirnya nanti kesel sama Abinya. Ya, ini pada anak perempuan. Oke. Baik, sekarang yang punya anak laki ada? Pasti ada ya. Laki-laki, ya anak laki-laki ini, remaja laki-laki ini unik juga. Ya, otak remaja laki-laki. Ya. Secara hormon, laki-laki tidak pernah habis hormon testosteronnya. Sampai umur 100 tahun pun hormon testosteron tetap ada pada laki-laki. Hanya memang berkurang. Ya. Itulah makanya laki-laki masih sampai umur 100 tahun pun bisa memproduksi sperma. Makanya kalau ada laki-laki umur 70 tahun menikah dengan perempuan yang belum menopause, insya Allah masih bisa punya anak. Karena laki-laki masih menghasilkan sperma. Walaupun masih sangat berkurang dibanding di usia-usia 20-an sampai 30-an ini. Dan sekarang juga balik itu di atas 9 tahun. 10 tahun sudah mulai balik nih. Lonjot. 15 tahun lagi ini muncak nih. 17 tahun lah. Wah 20-an nih di sini. Ya. Kalau perempuan dia ada perbedaan. Kita habis dia punya estrogen. Sangat berkurang. Laki-laki datar. Ini nanti yang membedakan. Makanya laki-laki masih bisa punya anak di usia berapapun. Asal menikahnya dengan perempuan yang masih subur. Bukan yang menopause. Kalau sudah yang dapatnya 70 tahun dengan 60 tahun ya sudah. Ya. Oke. Nah, sekarang apa menandakan anak laki-laki balik? Ini mimpi basah. Mimpi basah pertama kali terjadi pada laki-laki di usia antara 9 sampai 14 tahun. Ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun, 12, 13. Tapi rata-rata itu yang di 12 mimpi basah. Dan nanti kalau sudah mimpi basah, ya setelah itu 2 atau 3 minggu sekali kembali mimpi basah lagi. Ini biasanya bunda belum tahu ya, apalagi yang zaman dulu nih. Disangkanya mimpi basah 1 kali saja. Iya, mimpi basah pertama itu perlambang dia balik. Setelah itu 2 minggu mimpi basah lagi. Atau ada yang 3 minggu. Kenapa? Karena di testisnya pria, ya sama kalau perempuan tadi adanya di ovarium, laki-laki di testis, yang menghasilkan sperma itu per 2 minggu atau 3 minggu penuh. Dan dia harus keluarkan. Kenapa? Karena memang belum menikah.
Dan ini proses yang sangat-sangat alami. Ya. Makanya perlu anak-anak sebelum dia kelas 5, kelas 4 sudah mulai diajarkan tentang ini. Ya, mudah-mudahan di sekolah diajarkan ya. Tapi walaupun di sekolah diajarkan, anak kadang malu tanya sama gurunya, maka dia tanya sama uminya, tanya sama bundanya. Bunda juga perlu ada sedikit pengetahuan tentang ini. Memang nggak perlu detail, tapi asal tahu, iya nak, itu spermanya penuh. Itu bertanda kamu sudah dewasa ya nak, sudah balik. Ya. Dan semua ibadah sudah wajib nak. Nah itu. Ya. Nah, banyaknya air mani yang keluar setiap kali terjadi ejakulasi kira-kira 5 mili atau 1 sendok teh. Di dalam air mani seorang pria dewasa terkandung antara 200 juta sampai 500 juta sperma. Mohon izin ya, saya harus kasih lihat seperti ini supaya Bunda pada saat nanti membantu anak laki-laki yang sudah mimpi basah belum ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi yang namanya mimpi basah kalau sperma keluar karena memang cuma 5 mili, maka maaf yang basah celana dalamnya saja dan itu agak lengket biasanya. Tapi kalau dia mimpi berenang dan ngompol, nah itu biasanya 100 mili, 100 cc. Maka nanti yang basah semuanya ya, kasur basah, bantal basah. Nanti itu perbedaannya ya. Ajarkan anak juga perbedaannya itu nanti. Ya. Dan ketika testis mulai berproduksi, maka setiap hari testis memproduksi sperma. Jika produksi air mani tidak disalurkan keluar, air mani akan keluar dengan sendirinya saat tidur, baik melalui mimpi atau tidak mimpi. Banyak orang tua atau ibu-ibu tanya, mimpi apa sih? Ada istilahnya namanya mimpi erotik. Ada perempuan di dekatnya, mungkin mereka duduk bersama atau berpelukan. Seperti itu kurang lebihnya. Ya. Nah, nanti ada namanya air mazi. Cairan putih bening yang agak kental keluar tidak memancar. Tidak terjadi orgasme dan tidak membuat lemas. Ini ya, tidak membuat lemas. Tidak memancar dan tidak membuat lemas, keluar pada saat aktivitas. Ini biasanya kalau testis penuh, sebelum mimpi basah, paginya tuh air mazi yang keluar. Ya. Kemudian ijtihad ulama adalah untuk ya mensucikannya lagi, bersihkan alat kemaluan dan celana dalam dengan air atau percikan air. Setelah itu kemudian wudhu sudah bisa melaksanakan sholat. Apalagi kalau ini di sekolah ya. Kalau di rumah begitu juga sebetulnya. Yang perlu mandi wajib itu bila apa? Ya, bila mimpi basah. Ya, mimpi basah. Oke? Mimpi basah, mimpi atau tidak, pokoknya waktu bangun tidur itu keluar air maninya, itu berarti ya besoknya harus mandi junub. Itu ibu sebagai ibu bolak-balik ingatkan. Ya, dan kita itu anggap bahwa itu sebagai kewajiban kita. Ya, hindari rasa malu atau rasa pekewu ya. Saya juga begitu. Sampai apa? Sampai nanti di SMA dia terbiasa. Saya selalu ingatkan, nak, ya kalau mimpi basah, ingat ya subuhnya mandi junub ya nak. Iya. Kadang saya kontrol itu celana dalamnya anak-anak. Kadang kan sudah juga tahu tuh ciri-cirinya kental dan bau khasnya sperma gitu. Wah ini mimpi basah nih, misi anak yang keempat. Ya, tapi dia udah berangkat sekolah misalnya gitu ya. Nanti pulang sekolah ya udah habis makan, ya jangan langsung dicecer tanya ya. Habis makan tanya, nak ya kayaknya kamu mimpi basah deh. Karena kadang-kadang anak-anak nggak sadar dia mimpi basah. Kenapa? Karena dalam mimpi nggak ketemu perempuan atau tidak mimpi erotik. Tahu-tahu sudah basah. Nah, pas dia tidur di bawahnya AC itu kadang kering itu. Ya, celana dalamnya. Sehingga dia nggak tahu mimpi basah. Itu pula yang perlu kita ingatkan. Ya, mandi junubnya. Kenapa? Ini sudah untuk sholat soalnya. Ya. Kemudian selain perubahan fisik dan emosi, pubertas juga mengubah sudut pandang anak laki-laki. Ya. Dan ingat, laki-laki ini otak nih kalau dibelah, ini ada nih hipotalamus. Hipotalamusnya laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Ya, ini penelitiannya Luan Brizendin di University California San Francisco. Ini yang bikin otak laki-laki lebih berat sedikit 100 gram dibanding otak perempuan. Jadi kalau ini otak hipotalamusnya laki-laki, maka perempuan ini nggak ada separohnya nih, lebih kecil ya. Ini soalnya 2,5 kali. Ya. Yang mana sih Bu Aisyah hipotalamus ini? Kurang lebih kayak gini, bentuknya segitiga. Perempuan ada hipotalamusnya, laki-laki ada hipotalamusnya. Cuman laki-laki lebih lebar 2,5 kali. Kalau ini hipotalamusnya laki-laki, perempuan ya nggak ada setengahnya itu. Apa fungsi hipotalamus Bu Aisyah? Banyak fungsi hipotalamus. Tapi untuk perbedaan laki-laki perempuan,
Ya, hipotalamus fungsinya pusat menjaga keamanan. Perempuan bisa jaga keamanan, laki-laki juga bisa menjaga keamanan, tapi karena laki-laki lebih lebar, maka laki-laki lebih jago menjaga keamanan. Ya, surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pelindung perempuan, ini karena hipotalamusnya yang lebar pada laki-laki. Ya, Allah sudah menyampaikan di ya An-Nisa 34 itu bahwa Allah memberikan ya perbedaannya apa? Ya, ada sebagian lebih besar pada laki-laki di antara sebagian perempuan. Ini hipotalamus. Ya, dalam rangka memang di ayat itu untuk mencari nafkah. Iya, karena ini menjaga keamanan, termasuk menjaga keamanan ekonomi. Makanya suami atau laki-laki yang menjadi suami, dia menjaga keamanan dirinya, menjaga keamanan anaknya, menjaga keamanan istrinya, menjaga keamanan kesehatan, menjaga keamanan ekonomi. Kalau misalnya bertugas ya seperti Bapak Kiai Haji Ahmad Mudaji menjaga keamanannya pesantren, dan itu jagonya laki-laki memang. Ya, ini dia. Bahkan anak laki-laki pun sejak kecil karena hipotalamusnya lebih lebar dibanding kakaknya atau adiknya perempuan, dia menjaga ibunya sejak dia kecil dengan gaya anak laki-laki. Memang laki-laki senang bermain karena otak bermainnya laki-laki, otak kreatifnya itu lebih dominan daripada perempuan. Tapi kalau ibunya sakit, uminya sakit, bundanya sakit, mamanya sakit, anak laki yang jagain. Dengan gaya dia. Dia jagain itu. Bertanggung jawab. Ya. Nah ini yang harus kita pahami. Makanya pada saat remaja laki-laki sudah nih testosteronnya banjir, maka saling menjaga sesama temannya. Tapi di sisi lain juga bersaing. Karena menjaga keamanan di sini juga termasuk bersaing nih dia. Ini jangan heran, mereka kadang berteman, kadang bersaing sama temannya seperti itu. Ya. Dan sering remaja laki-laki marah bila didesak. Kenapa? Tadi testosteron melonjak. Dan salah satu ciri khas testosteron adalah agresif. Terkadang anak laki-laki nggak sengaja. Nah, ayo makan nak, iya bunda, nanti bunda. Ayo makan nak, iya bunda. Ayo makan nak, iya bunda. Kita kaget sebagai ibu, dia juga kaget. Kok saya kayak gini ya? Kenapa? Karena pada usia remaja ini testosteronnya tuh sedang banjir-banjirnya. Dan salah satu ya ciri khas testosteron agresif. Dia bahkan lebih agresif dari ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya mungkin sudah mulai turun testosteronnya. Ini harus difahami nih. Kalau enggak nanti bunda merasa kok anak saya kayak gini ya. Kenapa jadi kayak gini ya? Nah, terus kita marahin dia, ya bilangin dia kamu ini kayak gini, nanti kamu durhaka. Anak laki juga bingung. Saya juga bingung kenapa jadi begini. Tapi kalau sudah dikasih tahu kayak gini kan si ibu ngerti, si anak laki ngerti insya Allah. Ya. Terus apalagi pusat lapar dan haus ini. Makanya anak laki-laki senang diajak dialog pada saat makan. Pantang nasihati anak laki-laki dalam keadaan lapar dan haus. Ibu-ibu juga harus perhatikan makan minumnya suami. Karena itu dibutuhkan pada laki-laki. Kenapa? Karena di situ juga pusat ya untuk menjaga keamanan. Oke? Apalagi pusat tidur. Ya. Remaja laki-laki membutuhkan waktu tidur sekitar 10-12 jam. Inilah makanya kadang jangan heran anak laki-laki juga mungkin sedang belajar PJJ juga terkantuk-kantuk. Mungkin dalam kelas betulan juga terkantuk-kantuk, ya. Sedang hafalan Quran terkantuk-kantuk. Ini nih anak-anak SMP nih, tantangannya kayak gini. Tapi nanti mulai mahasiswa, mulai berkurang lagi ini. Kenapa? Karena dia betul-betul ada rasa ya menjaga keamanan, tapi bersamaan juga tempat lapar haus, bersamaan juga ngantuk di sini. Ya. Dan terakhir nih, oh ya ini Dr. Ruben Grun ya. Dikatakan gini, otak laki-laki dalam keadaan istirahat 70% aktivitas elektriknya mati. 30% on, 70% off. Tapi perempuan, ya, otak perempuan dalam keadaan istirahat 90% aktivitas elektriknya hidup. Jadi perempuan tidur aja, otaknya nyala, Bunda. Inilah yang membuat ya perempuan terus-menerus menerima informasi dari sekitarnya. Makanya kadang-kadang ibu-ibu suka iri lihat suaminya kok tidur ya, enak banget tidurnya, udah lelap tidurnya gitu. Sebetulnya ini memang Allah desain otak perempuan supaya apa? Karena kan perempuan yang nanti harus terbangun kalau anaknya bangun, anaknya sakit. Bapak memang nggak terbangun, tak? Kenapa? Karena bapak harus istirahat. Besoknya dia harus menjaga keamanan ekonomi, makanya dia keluar rumah menjemput nafkahnya, istri dan anaknya.
Ini yang harus kita tahu. Kadang-kadang ibu suka kesal sama suaminya gara-gara seperti ini. Ya, dan anak laki-laki pada saat SMP itu sekali lagi tidurnya butuh 10 sampai 12 jam. Makanya supaya kita hitung waktu subuhnya dia bangun, maka kalau bisa tidurnya itu ya 10 jam sebelum waktu subuh itu. Ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan masukan kepada ayah bunda sehingga pada saat tadi di Ali Imran 159 ya pada saat kita musyawarah kita tahu kita sedang bermusyawarah sama siapa? Bermusyawarah sama perempuan kah? Bermusyawarah sama anak laki-laki kah? Ya. Insya Allah ini semua terlewati karena memang 3 tahun di SMP ini luar biasa. Itulah saya sangat mengapresiasi tinggi buat para guru-guru yang mengajar SMP. Ya, SMA juga, tapi SMP lebih ini kalau nggak punya kebijaksanaan yang besar, ini kasihan anak SMP. Dan makanya di dunia narkoba, SMP ini yang paling gampang kena narkoba. Ya, jadi sekali lagi, mudah-mudahan insya Allah ini bisa memberikan wawasan kepada ayah bunda dan juga bapak ibu guru. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustazah Nani sebagai moderator. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas materinya yang luar biasa, Dr. Aisyah Dahlan. Saya akan coba merangkum di sini dari materi tadi. Ada beberapa hal yang saya juga dapatkan ternyata, wow, baru tahu tipsnya hari ini. Jadi menurut saya nggak rugi banget deh ngikutin seminar hari ini. Bahwa dalam Islam itu ada balik dan ada akil. Balik di sini yang terjadi sekarang adalah bahwa baliknya maju sementara akilnya mundur. Jadi kedewasaan mentalnya dia lebih cepat karena di sini yang mempengaruhi kedewasaan adalah dari makanan, ya kan? Tapi kalau dari sisi kedewasaannya dia lebih mundur. Nah, juga Dr. Aisyah Dahlan tadi mengingatkan kita di surat Al-Imran ayat 159 tentang bagaimana mendidik bahwa kita diminta oleh Allah disarankan untuk bersikap lemah lembut. Jika kita berlaku keras dan kasar, maka tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Nah, inilah salah satu kunci penting yang mungkin ayah bunda perlu catat juga sebagai sebuah tips bahwa kalau pengen nasihatin putra-putrinya, lebih baik dengan yang lemah lembut, ya kan? Baik-baik, jangan sampai kita berkata kasar dan keras, karena itu akan mental semuanya. Bahkan anak kita akan menjauh. Nah, juga dijelaskan tentang bagaimana otak gadis remaja. Nah, di sini dijelaskan bahwa ternyata saya baru tahu ilmunya bahwa kita mengetahui siklus haid anak remaja putri kita itu sangat penting. Ya kan? Walaupun memang kita juga sadar ya sebagai perempuan, saat kita mau kadang kita jadi lebih sensitif, ya kan? Kadang kalau saat emosinya stabil, kita fine-fine aja nyaman. Tapi terkadang saat kita sedang emosinya tidak stabil, bisa saja mendengar sesuatu yang itu biasa menjadi emosinya meledak-ledak. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah 4 hari mau mens sampai 5 hari setelah main atau haid. Nah, saat itulah ayah bunda bisa memberikan nasihat kepada putrinya supaya nasihatnya bisa masuk ke dalam otak dan alam bawah sadarnya. Oke, baik. Nah, kalau untuk laki-laki yang saya garis bawahi di sini adalah bahwa jangan memberikan nasihat kepada anak laki-laki saat dia sedang lapar dan haus. Nah, itu beberapa tips yang saya garis bawahi di sini. Dan alhamdulillah panitia sudah memilih beberapa pertanyaan dari orang tua. Nah, yang pertama, pertanyaannya Bu Dr. Aisyah. Pertama, kalau anak perempuan belum balik,
Bagaimana mengenali periode emosinya sedang stabil atau tidak? Yang kedua, apakah mungkin akil mendahului balik? Bu Dr. Aisyah? Ya, 1, 2. Baik, mau lebih baik satu-satu dulu langsung dijawab atau mau bagaimana nih Bu Dokter? Boleh, ini sudah 2, saya jawab dulu boleh? Oh iya, oke, silakan. Ya, alhamdulillah, jazakillah khairan Ustazah Nani. Jazakumullah khairan kasiran buat ayah bunda yang bertanya ya. Kalau anak perempuan kalau belum balik bagaimana emosinya? Nah, kalau belum balik dia tidak ada loncatan atau tidak ada badai tsunami hormon. Dia rata. Jadi makanya anak perempuan yang belum balik itu emosinya rata. Makanya pada saat dia TK, SD, ya sampai kelas 4 lah itu ya, dia menyenangkan gitu. Menyenangkan. Kalaupun ngambek-ngambek anak perempuan itu karena perempuan ya, karena perempuan atau juga karena watak anak perempuan yang introvert itu seneng ngambek. Tapi dia nggak ada siklus yang naik turun. Pas nanti 5 SD ya, menjelang mens baru naik sedikit gitu. Pas sudah mens, nah disitulah mulai ada per 28 hari kah, per 30 hari kah dia ada ya perbedaan gelombang-gelombang hormonal ini. Jadi sekali lagi kalau masih kecil, mulai dari kecil sampai mungkin usia 9 tahun dia rata. Aman insya Allah. Disitulah kita bisa ya mengambil kesempatan bagus untuk memberikan arahan-arahan, nasihat-nasihat. Sebagaimana yang pertanyaan yang kedua tadi, apakah bisa nggak akil mendahului balik? Bisa aja. Bisa. Kalau orang tua juga rajin mendampingi anak bahkan setiap hari, kasih arahan anak, kasih nasihat dan masuk di otaknya. Karena tadi akil itu kan adalah proses otak yang di depan ini. Ya, sering nggak diisi. Tapi kalau kita abaikan anak-anak, dibiarkan dia cari sendiri, belajar sendiri, ya tanpa kita dampingi, maka ya dia punya akilnya ini ya agak belakangan. Balik ini kan ditentukan dengan nutrisi tadi ya. Ada orang tua yang menganggap udahlah nutrisi jangan terlalu berlebihan. Pokoknya pas saja 4 sehat 5 sempurna. Itu mungkin dia baliknya mungkin usia-usia 14 tahun. Lumayan kan? 14 tahun dia balik bersamaan juga akilnya 14 tahun karena kita dampingi terus. Itulah pentingnya pendampingan. Bisa aja. Tapi pada umumnya karena orang tua terjebak dengan kesibukan masing-masing, ya terjadinya kayak gitu. Ya, dikasih makan aja anak dengan nutrisi yang kita kadang-kadang berlebih, ya proteinnya berlebih, akhirnya baliknya maju. Belum lagi stimulasi lingkungan yang terlalu bebas juga informasi-informasi, itu baliknya maju. Nggak ditemuin juga anaknya, akilnya mundur, akilnya baru matang di usia 20 tahun lebih. Itu banyak terjadi. Maka kalau ayah bunda mau akil balik bersamaan, mulailah kalau misalnya hari ini masih ada anandanya yang SD, ayo dampingi yuk. Karena waktu di SMP itu sudah mulai dia orientasinya ke teman. Kenapa? Hormon ini, hormon estrogen pada perempuan dan hormon testosteron pada laki-laki itu membuat ya anak-anak kita ya bergantung pada teman. Kenapa? Karena lagi disiapkan oleh Allah untuk dia punya banyak teman. Dalam rangka apa? Dalam rangka bekerja, dalam rangka kehidupan berikutnya gitu. Zaman dulu kan balik itu 15 tahun kan. Diharapkan 15 tahun ya orang-orang sudah balik ini sudah juga banyak temannya. Kalau dia menikah dia banyak temannya. Ya, banyak teman untuk apa? Untuk berburu. Berburu apa? Berburu nafkah. Nafkah apa? Mungkin di hutan. Dia pergi ke hutan sama temannya. Kalau misalnya usia pas balik, ya hormon itu tidak mencari teman, ya selalu kepada orang tua saja. Masa ke hutan berangkat sama orang tua kan? Gitu. Jadi ini sebetulnya hanya dia maju. Dia maju. Ya, jadi sekali lagi saya sudah sekalian jawab yang kedua ya. Jazakumullah khairan kasiran ayah bunda yang bertanya ya. Keren-keren pertanyaannya. Baik, saya kembali lagi ke moderator, Ustazah Nani. Mangga. Baik, terima kasih Dr. Aisyah. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara mengobati anak laki-laki yang sudah atau pernah terkontaminasi pornografi ini, Bu Dokter? Silakan. Itu pakai Ali Imran 159, ajak musyawarah.
Tapi sebelum ajak musyawarah, ada 3 langkah tadi. Mohon lemah lembut pada Allah, karena lemah lembut ini rahmat dari Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Pastikan orang tua kaget ya, khawatir, sedih, malu, wah berguncang itu, berkecamuk lah emosi. Makanya mohon dulu lemah lembut, istighfar aja terus. Terus langkah kedua apa? Maafkan. Maafkan. Ya Allah, saya maafkan anakku, ya Allah. Saya dapati dia nonton pornografi, ya Allah. Kalau perlu sebut nama anaknya yang mana nih? Ya Allah, saya maafkan anakku Fulan bin Fulan, ya Allah. Saya dapati dia buka situs pornografi, ya Rob. Yang ketiga, mohonkan ampun, ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Ya, memang anak bisa mohon ampun pada Allah, tetapi orang tua adalah perantara antara Allah dengan anak. Anak mohon ampun pada Allah kan mungkin masih jarang-jarang. Dia masih belum bisa merasakan pentingnya mohon ampun pada Allah. Tapi kita orang tuanya, kita tahu ini penting, makanya ya Allah ampuni dia Allah. Ya, baru langkah keempat ajak musyawarah. Kebanyakan dari kita belum 1, 2, 3 langsung ke 4. Makanya musyawarahnya nggak jadi, malah jadinya bertengkar, dimarahin habis-habisan. Ya, nah ini jadi mau apapun yang kita mau ajak musyawarah pada ananda kita, mau ajak diskusi, mau ajak negosiasi, pakai Ali Imran 159. Itu powerful banget. Ya. Contoh misalnya ya, saya kasih contoh ya. Ada anak saya ya, yang anak saya itu entah gimana dia merokok. Padahal dia tahu saya ibunya adalah yang sebagai orang penanggulangan narkoba. Rokok itu masuk di narkoba kan? Ya. Kakak-kakaknya nggak ngerokok. Kakak-kakaknya sampaikan sama saya, ibu harus tahu ya, adik yang ini merokok. Mungkin karena temannya atau karena dia memang dia orang yang selalu sedih. Saya dengarnya juga kan kaget. Kaget dong, sedih. Nangis aja dulu nggak apa-apa. Terus istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Dan nggak usah terburu-buru datangi dia untuk menghardik dia, marahin dia, nggak usah, tahan dulu. Bahkan ikuti perintah Rasulullah SAW, kalau lagi marah berdiri, duduk dulu. Waktu duduk kita tarik nafas istighfar. Masih marah, rebahan dulu. Tidur aja, saya mau tidur. Istighfar, minta ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah. Sambil tiduran saya bilang, ya Allah saya maafkan anakku Fulan bin Fulan ya Allah. Ya, dia kata kakak-kakaknya merokok, ya Allah ampuni dia anakku Fulan bin Fulan ya Allah. Terus itu, bahkan 1 malam. Baru besoknya ada kesempatan, baru langkah keempat yaitu musyawarah. Ya. Bahkan waktu saya ketok kamarnya, dia juga sudah tahu. Pas dia minta maaf duluan, maaf ibu. Karena waktu kita memohonkan ampun buat anak kita, Allah sudah kasih ya, perintahkan pasukan langit dan bumi turun untuk memberikan petunjuk juga pada anak ini. Kan asik sebetulnya. Nggak setengah mati kita tarik-tarik leher, tarik-tarik ya suara untuk tegur dia, marahin. Kenapa? Minta sama Allah. Jadi apapun pakai Ali Imran 159. Nanti kita musyawarah. Baru di musyawarah itu kita tanya baik-baik. Siapa nak pertama kali nak? Waktu itu alasannya apa nak? Nak tahu kan ya kalau ini ketergantungan? Iya ibu. Mau berhenti? Iya ibu. Ya. Tapi karena memang tidak mudah, saya kasih waktu. Ibu kasih waktu ya nak. Kalau merokok harus hajat cuma 1 tempat. Di apa? Di atas loteng. Itu saja. Di sekolah dilarang merokok. Kamu kalau mau merokok dari sekolah lah, pulanglah, minta izin pulanglah, di atas silakan. Belum boleh merokok kalau sedang berdiri, duduk kalau merokok. Ya, asbak siapkan dulu. Kalau belum ada asbak, belum boleh merokok. Ada asbak, ada 2 puntung, bersihkan dulu baru kamu lanjut merokok. Begitu diajarkannya. Tapi itu dari musyawarah Ali Imran 159. Kalau kita saya nggak pakai Ali Imran 159, langsung ajak musyawarah, bisa apa? Dan malah anak jadinya tidak tersentuh, malah tersinggung. Ya, kurang lebih seperti itu ayah bunda. Insya Allah ini mujarab banget itu Ali Imran 159. Setelah itu apa? Hasilnya tawakal pada Allah. Ya, tadi kan kan diajarin kitanya. Ya. Baik, kurang lebih seperti itu Ustazah Nani, mudah-mudahan bisa terjawab tadi pertanyaannya ayah bunda. Baik, terima kasih kepada Bu Dokter. Itu pertanyaan yang kedua. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Saat akil disebutkan peran ayah dan ibu.
Saat balik disebutkan peran ibu dan ayah. Nah, maksudnya bagaimana ini ya, Bu Dokter? Nah, silahkan Bu Dokter untuk dijelaskan kembali. Ya, peran akil untuk memasukkan, menasehati, kasih arahan, cerita, itu ayah harusnya. Sebagaimana Luqmanul Hakim ya menasehati anaknya, mengarahkan anaknya, ya kan? Memang ayah itu. Jadi pas masih kecil ayah tuh berperan ya. Walaupun memang mungkin nggak setiap hari, ya mungkin 2 hari sekali atau pas Sabtu Ahad ayah duduk di situ ceritakan anaknya. Itu tentang akil. Karena buat anak-anak kalau ayah yang menyampaikan, ya itu sambungan neuronnya lebih kuat dibanding ibu yang menyampaikan untuk akil ya. Walaupun tentu di backup oleh ibu. Artinya misalnya ayah hanya bisa Sabtu Ahad dia cerita atau dia bicara, dia menceritakan sirah Nabi atau menceritakan tanda-tanda kekuasaan Allah Sabtu Ahad. Senin sampai Jumat ibu juga bantuin. Karena dua-duanya, cuman tanggung jawabnya di ayah memang. Tanggung jawabnya di ayah sampai dia besar juga, anak-anak sudah besar juga. Anak-anak saya sekarang sudah besar. Jadi kalau ayahnya bilang saya mau jalan sama anakku yang satu, nama anak saya kan Lanang Priok Kakung Jaler, sama Lanang Bu, ya nggak apa-apa ya, ibu nggak usah ikut. Kenapa? Di situ kesempatan ayah memberikan masukan-masukan lagi. Waktu kecil juga begitu, suami saya juga begitu, saya mau jalan sama anak-anak, ya, saya nggak ikut, biarin aja. Biar dikasihkan arahan-arahan dengan gaya laki-laki, dengan gaya ayah. Ayah tentu waktu memberikan arahan tidak sedetil ibu. Ayah kadang-kadang punya gaya yang agak-agak tega gitu. Kalau misalnya diceritakan lah misalnya ya ayah menceritakan ya bahwa nak ya Rasulullah itu adalah pedagang yang hebat. Kalau dia tanya boleh kasih contoh nggak ayah misalnya gitu ya, itu mungkin ayah bisa begini. Coba kamu cari sendiri ceritanya Rasulullah sebagai pedagang yang hebat. Tapi kalau ibu akan kasih contoh. Rasulullah sejak kecil diajak oleh pamannya Abu Bakar pergi ke kota Syam. Itu ibu. Ayah kadang ya coba cari sendiri nak. Itu ayah. Gayanya ayah mengajarkan. Nggak apa-apa juga. Mungkin anak pas pulang ke rumah dia nggak cari di Google, dia tanya ke ibu. Nggak apa-apa, itu namanya kerjasama. Tapi untuk balik memang ibu yang punya peran duluan, dominan. Itu tadi yang saya bilang. Ya. Pas lagi mens pada anak perempuan, ibu yang siapkan pembalutnya, ingatkan, ajarkan nih nak pembalutnya nak, ya. Ini kalau mens ini dibungkus pakai korannya nak ya, gitu. Atau ada ibu juga yang mengajarkan anaknya dicuci pembalutnya, tapi ajarkan yang benar cara mencucinya. Karena kadang-kadang anak-anak ya saking nggak diajarkan detil sama ibunya, kadang-kadang kalau kalau di rumah, kalau di sekolah dia kadang-kadang mencucinya di mana? Di wastafel. Nah, temennya langsung jijik banget, nih ngapain lu sih? Ya. Tapi terkadang sekarang kan sebetulnya kenapa dulu pembalut dicuci? Karena pembalut dari dulu itu pakai handuk. Bukan yang disposable kayak sekarang, pakai handuk. Handuk kan kalau dibuang-buang habis, maka dicuci zaman dulu. Saya aja masih dapat dicuci itu, ya. Tapi sekarang sudah yang sangat disposable yang bisa dibuang dan nanti dia terurai di tanah itu darah dan sebagainya. Jadi harus juga bijaksana. Ini ibu perannya. Termasuk tadi yang saya bilang, anak laki-laki saya selalu ingatkan untuk mandi junub. Nah, ini waktu SMP apa ya? Waktu SMA udah nggak lagi. Kenapa? Udah biasa. Tiap bulan 3 minggu sekali. Tapi waktu SMP ibunya yang harus, bukan bapak yang nanyain sama anak perempuan, kamu lagi mens nggak? Papa beliin. Itu sekali-sekali aja mungkin kalau pas ibunya nggak ada atau ibunya sakit barangkali. Tapi itu perannya ibu. Ya. Masuk ke kamar mandi, tempat cucian bajunya anak-anak itu saya angkatin satu-satu celana dalamnya anak-anak, cium. Ini dia sudah lagi mimpi basah nggak? Tapi juga memang tidak setiap hari. Saya perhitungkan itu kurang lebih. Kan antara 2 minggu, 3 minggu. Ya kan? Tapi kalau ada anak juga yang dia langsung lapor sama saya subuh-subuh, Bu, saya mimpi basah. Ya, taunya dari mana? Aku ada mimpi. Mimpi sama siapa? Perempuan. Oke. Celana dalammu basah? Iya. Itu ibu. Suami saya cuma dari belakang aja senyum-senyum. Karena di backup oleh ayah. Begitulah kurang lebih pembagian tugasnya ya. Baik, terima kasih Ustazah Nani. Saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Bu Dr. Aisyah yang sudah memberikan penjelasannya.
Saya minta maaf sekali karena yang tadi saya janjikan ada 5 pertanyaan, tapi ternyata waktu sudah menunjukkan jam 5:30 lebih dan takutnya sudah ada daerah yang sudah akan memasuki waktu maghrib. Jadi pertanyaan akan di stop sampai di sini. Mohon maaf ya Ayah Bunda. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Dr. Aisyah Dahlan atas Alhamdulillah. materinya. Insyaallah. Jazakumullah khairan kasiran Ayah Bunda Kapan-kapan ya. main lagi ke Nurul Fikri ya Bu Dokter. Insyaallah. Ya, semoga pandemi ini segera berlalu dan semoga nanti Bu Dokter dan timnya bisa main lagi ke Iya Nurul ya, Fikri kita Boarding biasanya School, karena kami sangat kita menantikan biasanya itu. pakai teater ya. Iya, betul sekali. Itu seminar yang sangat berkesan buat anak-anak. Jazakillah khairan Ustazah Nani masih ingat aja. Masih ingat sekali. Baik, terima kasih Ayah Bunda juga semuanya sudah bersedia menghadiri seminar hari ini, yang sudah meluangkan waktunya. Insya Allah banyak ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan di sore hari ini. Kalau tadi saya membuka dengan pantun, nah sekarang juga saya akan menutup dengan pantun. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Saya selaku moderator mohon diri dan akan saya kembalikan kepada Ustadz Jundi Huda Robani selaku MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah Nani. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Aisyah Dahlan dan juga Ustazah Nani Restuwardani yang sudah menjadi moderator pada pertemuan hari ini. Dan sampai di sinilah akhirnya perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita masih berjumpa lagi di pertemuan kita yang akan datang. Saya memohon maaf atas segala salah yang hadir pada acara pertemuan hari ini. Untuk kegiatan kita hari ini selesai sampai sore hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Ayah dan Bunda. Terakhir, saya ucapkan salam untuk sebagai penutup pertemuan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.